Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengawali materi baru loh. Ini tentang cahaya. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, kita akan langsung saja mengikuti penjelasan dari Ibu ya mengenai cahaya. Pengertian cahaya. Dua teori tentang cahaya atau sering disebut sebagai dualisme cahaya. Yang pertama, cahaya adalah partikel atau foton yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Ini disebut sebagai teori partikel. Sedangkan yang kedua, cahaya adalah gelombang elektromagnetik, disebut sebagai teori gelombang. Nah, ini anak-anak ya, ada dua ilmuwan besar ya yang menyampaikan atau memaparkan teori tersebut, di mana Isaac Newton ya itu menyampaikan bahwa cahaya itu sebagai partikel anak-anak. Jadi yang partikel yang dipancarkan gitu ya dari sumber cahaya. Tetapi Thomas Young itu berpendapat yang berbeda. Thomas Young mengatakan bahwa cahaya itu merupakan gelombang ya, gelombang elektromagnetik. Nah, dua teori ini anak-anak sampai sekarang masih tetap digunakan. Kenapa? Karena keduanya itu bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan cahaya, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian amati, ketika cahaya dianggap sebagai partikel atau gelombang, artinya memiliki karakteristik yang berbeda ya anak-anak. Kalau cahaya dianggap sebagai partikel, maka nanti punya sifat misalnya ya, dia punya massa, punya diameter, seperti itu. Tapi ketika cahaya dianggap sebagai gelombang, maka dia akan mempunyai yang namanya frekuensi, panjang gelombang, seperti itu. Baik, kita akan lanjut. Berikutnya cahaya sebagai gelombang. Nah, di SMP ini kita hanya fokuskan ke teori cahaya sebagai gelombang anak-anak. Nanti untuk yang cahaya sebagai partikel akan kalian pelajari di jenjang SMA. Itu kalau kalian masuk jurusan IPA. Nah, ini karakteristik cahaya sebagai gelombang. Yang pertama, cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu perpaduan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus ya. Jadi elektro itu listrik, magnetik ya magnet gitu ya. Jadi gabungan ya dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Dapat merambat di ruang hampa anak-anak. Ya, jadi bisa nyampe ya dari matahari ke bumi. Berikutnya dalam perambatannya cahaya merupakan gelombang transversal. Transversal ini yang bentuknya bukit dan lembah. Arah getaran tegak lurus dengan arah rambatannya gitu ya. Jadi bukit dan lembah anak-anak jangan lupa kita sudah pelajari di materi tentang gelombang. Nah, sifat yang ketiga, cepat rambat cahaya di ruang hampa itu 300 juta meter per sekon. Atau kalau disederhanakan dalam bentuk waktu, jadi 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Wow, luar biasa ya anak-anak ya. Kalau kecepatan bunyi di udara itu sekitar 330 meter per sekon. Ini cahaya 300 juta anak-anak. Luar biasa kan, cepat banget ya. 1 detik cahaya udah nempuh jarak 300 juta meter atau 300.000 kilometer. Wow, cepat banget dah ya. Nah ini kalau kalian amati ya, di sini cahaya dari matahari bisa sampai ke bumi. Padahal antara matahari dan bumi itu kan ada ruang hampa. Ini membuktikan bahwa cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa anak-anak. Seperti itu. Oke, selanjutnya gelombang elektromagnetik. Kita akan lebih pelajari lagi ya. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Nah, kalau kalian lihat di sini anak-anak ya, gelombang elektromagnetik itu bukan cuma cahaya aja anak-anak ya. Ini loh yang kita sebut cahaya atau yang kita pelajari saat ini, itu nanti disebutnya sebagai cahaya tampak. Nah, ini cahaya tampak, ini hanya sedikit bagian loh dari keseluruhan yang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu ada gelombang radio, gelombang mikro, infrared, ya inframerah, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma itu termasuk ke dalam kategori gelombang elektromagnetik. Nah, untuk cahaya tampak sendiri, itu nanti anak-anak berdasarkan dari panjang gelombangnya ya, itu ada Mejiku Hibiniu anak-anak. Ini
warna pelangi ya. Tuh, ini yang panjang gelombangnya merah tuh paling besar panjang gelombangnya. Semakin ke kiri ini ya urutannya Meiji-ku Hibiniu itu nanti panjang gelombangnya memendek anak-anak seperti ini. Nah, kalian masih ingat kan? Semakin pendek nilai panjang gelombang, maka nilai frekuensinya bertambah. Kan tambah rapet tuh anak-anak ya gelombangnya. Panjang gelombangnya memendek, frekuensinya nanti bertambah. Nah, akibatnya energi yang dimiliki itu bertambah besar. Jadi ini semakin ke kiri ya, panjang gelombangnya makin pendek, tapi energinya malah semakin besar anak-anak ya. Sinar gamma, sinar X itu energinya besar. Kemudian cahaya merambat lurus. Cahaya dalam perjalanannya akan terus merambat berupa garis lurus. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Di sini ada cahaya matahari yang berhasil menerobos gitu ya lewat lubang-lubang udara tentunya dalam suatu ruangan. Nih lihat banget anak-anak kalian bisa lihat di sini ya bahwa ini lintasan cahayanya ini berupa garis lurus ya, nggak zigzag anak-anak ya. Nah, ini kalian lihat nih lurus gitu kan, berupa garis lurus. Nah, ini juga ada sebuah percobaan ya, kalian bisa coba di rumah pakai senter dan pakai beberapa kertas lah anak-anak ya. Terus lubangnya kalian lubangi kertasnya itu. Nah, ketika posisi lubangnya itu sejajar, maka cahaya dari senter itu bisa nembus nih, bisa sampai ke sini anak-anak. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, ini ada sumber cahaya. Kemudian di sini ada 4 kertas ya dengan posisi lubang yang berbeda. Ini kertas yang paling depan dilubangi 3 lubang anak-anak nih. Kemudian kertas yang kedua itu lubangnya cuma 2. Nah, kertas yang ketiga itu lubangnya cuma 1 dan yang terakhir ini tidak berlubang. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anak ya. Ketika dilubangi ini ada lubangnya 3, ada 3 berkas cahaya nih yang bisa tembus ya. Maksudnya ini ya cahayanya bisa merambat gitu kan. Nah, ini ketika 2 lubang, maka cahaya dari lubang ketiga ini terhenti ya, di sini berhenti udah stop. Kemudian di kertas yang berikutnya lagi, ini cahaya yang kedua juga udah stop berhenti anak-anak. Dan yang terakhir, itu dia hanya menerima satu berkas cahaya ya dari yang ini lubang pertama atau lubang yang posisinya di sebelah kanan ini ya, seperti itu. Cahaya putih. Ya, cahaya putih merupakan cahaya polikromatis, yaitu gabungan dari beberapa warna cahaya atau warna pelangi. Tadi Meiji-ku Hibiniu ya, tapi beberapa buku juga menuliskan Meiji-ku Hibiu anak-anak. Nah, kita bisa melihat apa namanya tuh cahaya putih itu bisa diuraikan gitu ya menjadi warna-warna penyusunnya menggunakan prisma segitiga anak-anak. Ya, jadi ini ada seberkas cahaya putih, nanti oleh prisma itu akan diuraikan menjadi warna cahaya penyusunnya, yaitu warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Meiji-ku Hibiu anak-anak. Inilah warna penyusun cahaya putih. Nah, pelangi ini fenomena alam juga ya anak-anak ya. Pelangi sehabis hujan gitu kan ya. Itu juga muncul akibat adanya pembiasan cahaya oleh uap air ya. Makanya kenapa kok pelangi muncul setelah hujan? Karena ketika setelah hujan itu atmosfer itu mengandung uap air yang cukup banyak. Nah, uap air tersebut bisa menguraikan ya atau membiaskan cahaya matahari yang berwarna putih menjadi penyusunnya ini Meiji-ku Hibiu. Seperti itu. Kemudian berkas sinar atau cahaya. Garis rambatan cahaya disebut sinar. Nah, ini anak-anak bedanya. Ini berkas cahaya misalnya senter ya. Ini berkas cahaya nih gabungan keseluruhannya yang kita lihat. Nah, sinar itu hanya diambil satu bagian aja anak-anak nih. Garis rambatan cahaya itu disebut sinar. Ya, jadi satuannya gitu. Berdasarkan arah perambatannya, berkas sinar, nih ya, berkas cahaya atau sinar dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yaitu ada berkas sinar sejajar, paralel. Nih ya, nih. Jadi sinarnya tuh sejajar nih anak-anak. Tuh, lihat. Kemudian yang kedua, mengumpul atau konvergen. Nih berkas sinarnya ya, kumpul ke satu titik nih anak-anak ya. Dan yang ketiga ini menyebar atau divergen. Jadi sumbernya dari satu titik kemudian disebarkan gitu ya, menyebar tuh.
Nah, ini kalian harus pahami ya dan harus tahu ya. Ini ada 3 jenis berkas sinar karena akan kita pergunakan nanti ketika materi pemantulan pada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, sampai ke lensa. Ya, jadi ini harus kalian tahu bahwa ada 3 jenis berkas sinar. Sejajar, mengumpul, konvergen, menyebar, divergen. Berikutnya sumber cahaya dan benda gelap. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi bisa memproduksi atau menghasilkan cahaya anak-anak. Itu namanya sumber cahaya. Misalnya bintang ya, termasuk matahari. Jadi matahari kita itu merupakan salah satu bintang anak-anak yang terdekat dengan kita. Kemudian lampu, api, dan ini ada hewan kunang-kunang. Cuma sekarang kayaknya agak susah ya cari kunang-kunang. Waktu zaman Bu Santi kecil mah ibu sering loh nangkepin kunang-kunang. Karena rumah ibu waktu itu dekat sama rel kereta api dan banyak apa sih tanaman-tanaman liar gitu ya. Nah itu suka ada kunang-kunang kalau pas menjelang malam itu anak-anak maghrib gitu ya. Nah ini sumber cahaya ya. Ada matahari, api, bintang ya. Ini matahari merupakan bagian dari bintang. Kemudian ada senter, lampu ya. Jadi di dalam senter juga ada lampunya ya. Terus ini lilin gitu kan. Lilin menghasilkan juga api ya. Berikutnya, sedangkan benda gelap adalah benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi kalau benda gelap nggak bisa memproduksi, nggak bisa menghasilkan cahaya anak-anak. Contohnya ini planet, ya bumi termasuk bulan. Jadi bulan itu juga bukan sumber cahaya loh, walaupun kalian lihat dari bumi. Tapi kalau malam bulan bercahaya, itu sebenarnya cahaya matahari anak-anak yang dipantulkan oleh bulan, gitu kan, dan sampai ke bumi. Jadi aslinya bulan itu tidak memancarkan cahaya, ya termasuk benda gelap. Tubuh manusia, ya kita juga termasuknya benda gelap anak-anak, tanaman dan sebagainya. Nah ini contoh benda gelap di sekitar kita ya banyak ya anak-anak ya. Banyak banget gitu kan. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Benda gelap. Ya, kita lebih spesifik ke benda gelap nih. Benda gelap sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu benda gelap tembus cahaya, bening ya atau transparan, dan benda gelap tidak tembus cahaya. Nah, ini dia anak-anak. Ada 3 nih kategorinya ya, yang benda beningnya nanti dibedakan lagi jadi 2 anak-anak. Ada yang benar-benar bening, transparan, dan ada yang setengah gitu ya, atau semi transparan gitu. Ini contohnya. Kalau benda bening dikenai cahaya, maka semua cahaya tuh diteruskan anak-anak nih, diloloskan gitu ya, boleh lewat gitu tuh. Ini contohnya kaca jendela ya, ada bendanya nih di sini adalah daun. Maka bagian daun itu bisa terlihat dengan jelas seluruhnya ya, walaupun yang sebagian ini terlihat dari kaca, itu bisa kelihatan. Sedangkan yang semi transparan ya atau setengah bening, itu kalau ada cahaya yang melewati, beberapa cahayanya itu yang boleh diteruskan anak-anak. Jadi misalnya nih ya ada 4 garis sinar nih. Nah yang diloloskan atau yang diizinkan lewat itu hanya 2. Nah yang 2-nya itu diserap gitu ya. Nah ini contohnya ada kacamata riben gitu ya, apa kacamata untuk supaya nggak silau gitu ya anak-anak ya. Nah ini kalau kalian lihat di sini daunnya masih terlihat tapi sudah tidak begitu jelas ya karena ada bagian cahayanya yang diserap gitu tuh ya. Yang diteruskan tuh hanya sebagian gitu, tidak semuanya diteruskan. Nah, sedangkan untuk yang benda gelap, anak-anak ini kalau dikenai cahaya, maka cahayanya itu di stop gitu ya, tidak diteruskan ya, bisa diserap atau dipantulkan gitu anak-anak. Nah, jadi ini tidak ada cahaya yang boleh lewat oleh benda gelap. Akibatnya ya kita tidak bisa melihat ini bagian daun yang tertutup oleh benda gelap. Ini perbedaannya ya anak-anak ya, antara benda bening, transparan, terus semi transparan dan benda gelap. Jadi kalau benda gelap benar-benar tidak bisa terlihat ya, tidak bisa melihat bagian daun yang tertutup oleh benda gelapnya. Ada 3 hal yang dapat dialami cahaya ketika cahaya mengenai benda. Ya, tadi udah sempat Ibu singgung sih, yaitu cahayanya diteruskan, ini contohnya di benda transparan. Diserap ya, ini diserap sebagian ya oleh yang semi transparan atau dipantulkan ya oleh yang benda gelap gitu ya. Ini dia tadi. Kalau yang transparan, semua cahaya boleh lewat, semua boleh. Kalau yang semi transparan, hanya beberapa cahaya yang boleh lewat.
Tapi kalau yang benda gelap, tidak ada cahaya yang boleh lewat di stop gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya proses melihat benda. Ini dia. Mata kita dapat melihat benda bila ada cahaya dari benda tersebut yang sampai ke mata kita. Jadi cahaya ini peranannya sangat besar ya anak-anak dalam kehidupan. Selain sebagai sumber energi, itu cahaya juga menjadi salah satu syarat utama supaya kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita anak-anak. Coba kalian bayangkan deh ya, di malam yang gelap pekat gitu misalnya ya, kalian di dalam kamar, nah kemudian kamarnya itu benar-benar tertutup rapat gitu ya, tidak ada celah. Mati listrik anak-anak ya, lampunya padam karena tidak ada listrik yang mengalir. Wah, kalian pasti akan kesulitan ya untuk melihat anak-anak. Seperti itu. Dan akan apa sih? Menyeramkan ya, jadi nggak bisa lihat gitu tuh. Nah, ini anak-anak contoh atau proses melihat ya jalannya sinar. Kalau kita melihat sumber cahaya, ya berarti langsung aja ya dari sumber cahaya itu kan langsung memancarkan cahaya nih. Jadi cahayanya langsung masuk ke mata kita. Ini ya, mata melihat matahari ini misalnya. Jadi cahaya dari matahari langsung masuk mata. Tapi beda kalau kita melihat benda gelap ya. Benda gelap kan tidak bisa menghasilkan cahaya. Di sini misalnya objeknya bendanya tuh bunga. Jadi harus ada sumber cahaya dulu anak-anak. Sumber cahaya ya ini cahayanya mengenai bunga. Nah, oleh bunga itu nanti cahayanya dipantulkan dan masuk ke mata. Makanya kita bisa melihat bunga tersebut. Nah, ini selanjutnya contoh yang lain ya. Ini ada benda, ini ada lampu ya. Nanti cahaya dari lampu mengenai benda dulu, oleh benda dipantulkan dan masuk ke mata kita sehingga kita bisa melihat benda di sekitar kita ya. Nah, ini dalam kondisi gelap gitu ya. Ada 3 orang anak sedang melakukan eksperimen. Ini juga sama ya anak-anak ya. Kalau tidak ada senter ya udah nggak bisa ngelihat ya. Seperti itu. Bayang-bayang. Bayang-bayang adalah daerah gelap di belakang benda yang tidak terkena cahaya. Bayang-bayang terjadi karena cahaya merambat lurus dan mengenai benda gelap. Tadi ya, di stop cahayanya gitu. Nih ada gambarnya. Ini misalnya ada seorang bapak sedang mungkin latihan teater gitu ya anak-anak ya. Nah ini ada sumber cahaya, ada lampu yang mengenai tubuh si bapak. Nah karena tubuh manusia itu benda gelap, maka nanti cahayanya di stop ya, tidak diteruskan gitu. Karena tidak ada cahaya gitu ya, maka terjadilah yang namanya bayang-bayang. Ini daerah gelap di belakang benda yang tidak terkena cahaya. Jadi ini nggak ada cahayanya ya, makanya jadi gelap gitu. Nah ini bayang-bayang yang lain, bayang-bayang itu nanti anak-anak ya juga posisinya bisa berubah-ubah anak-anak. Kalau kalian lihat di sini ada pohon, ada matahari. Ya ini gerak semu matahari anak-anak ya. Mataharinya bergerak, gitu kan seolah-olah bergerak ya. Padahal bumi yang berotasi kan yang bergerak. Kalian bisa lihat di sini posisi bayang-bayangnya juga mengalami perubahan. Nah ketika mataharinya tepat berada di atas pohon, itu bayang-bayangnya juga jadi paling pendek nih anak-anak ya. Tepat ada di bawah pohonnya. Nah, ini kalau misalnya sudut antara matahari dan garis normal itu ini ya yang tegak lurus dengan tanah, permukaan tanah, itu nanti semakin kecil bayangannya semakin pendek. Tapi kalau sudutnya itu semakin lebar gitu ya, maka bayang-bayang yang dihasilkan semakin panjang anak-anak seperti itu ya. Bayang-bayang itu bahasa Inggrisnya nanti shadow ya. Selanjutnya, umbra dan penumbra. Ini masih tentang bayang-bayang anak-anak. Umbra adalah bayang-bayang yang sangat gelap ya atau pekat karena tidak terkena cahaya sama sekali. Sedangkan penumbra adalah daerah remang-remang di belakang benda karena masih menerima sebagian cahaya. Kita lihat di sini anak-anak. Ada senter, ada bola, dan ini ada bayang-bayangnya. Ternyata bayang-bayang dihasilkan tuh ada 2 jenis anak-anak. Ini ya, ada yang di tengah, ini yang gelap pekat, ini namanya umbra. Nah, di sekelilingnya tuh ada bayang-bayang juga, tapi lebih apa sih lebih cerah gitu ya, warnanya abu-abu. Ini namanya penumbra. Nah, kenapa sih bisa terjadi umbra dan penumbra? Ternyata disebabkan oleh ukuran sumber cahayanya. Nah, umbra itu dihasilkan kalau sumber cahayanya tuh ukurannya kecil, anak-anak. Itu menghasilkan bayangan umbra. Sedangkan penumbra itu dihasilkan kalau ukuran sumber cahayanya itu lebih besar, ya. Ini bedanya. Jadi umbra karena sumber cahayanya itu kecil, penumbra itu karena ukuran cahayanya besar, anak-anak.
Lanjut tentang pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya atau hukum pemantulan Snellius. Sinar datang garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah ini maksudnya, ini ya. Sinar datang, ini yang berwarna biru, sinar pantul yang berwarna merah anak-anak. Ini sinar datang, garis normal ini ya, tadi garis normal tuh garis bantu yang tegak lurus dengan bidang ya. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat. Nah ini sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang I sama dengan sudut pantul R ini ya. I insiden ya, insiden ray gitu ya, sudut antara sinar datang dan garis normal itu nilainya sama dengan sudut pantul ya, reflected ray gitu ya. R gitu ya, I dan R. Nah, ini I-nya sudut datang, R-nya tuh sudut pantul, N-nya tuh garis normal anak-anak. Mirip ya sama pemantulan bunyi anak-anak. Ini bunyinya maksudnya hukum pemantulannya tuh mirip gitu ya. Kalau di bunyi ya tinggal bunyi datang gitu kan. Kalau ini karena cahaya jadi sinar. Pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kita lihat bedanya. Pemantulan teratur bila berkas sinar mengenai permukaan yang halus dan rata, maka sinar akan dipantulkan secara teratur ke satu arah. Sinar yang datang sejajar akan dipantulkan kembali menjadi berkas sinar yang sejajar. Nah, sedangkan pemantulan baur atau tidak teratur bila berkas sinar mengenai permukaan kasar atau tidak rata, maka sinar akan dipantulkan ke segala arah tidak teratur anak-anak atau acak. Kita lihat di sini ya, apa namanya animasinya anak-anak. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini yang sebelah kiri ketika cahaya mengenai permukaan yang halus dan rata. Tuh, ya sinar datangnya sejajar, sinar pantulnya juga sejajar. Kemudian ini yang mengenai permukaan yang tidak teratur ini ya, permukaan kasar anak-anak ya. Ini pemantulnya tidak teratur tuh. Yang datangnya sejajar dipantulkannya ke segala arah atau acak ini ya perbedaannya. Berikutnya tentang bayangan. Oke, bayangan kita lihat ya. Pemantulan teratur dapat menghasilkan bayangan, misalnya pada cermin, lantai, pada permukaan air ya, yang bening juga bisa anak-anak. Nah ini dia, kalau kalian lihat, ini ada objek itu benda anak-anak. Nah ini bayangan, image ya bahasa Inggrisnya. Jadi bayangan dan bayang-bayang tuh berbeda ya anak-anak ya. Kalau bayangan itu dihasilkan oleh pemantulan teratur. Kalau bayang-bayang shadow itu dihasilkan dari cahaya yang mengenai benda gelap ya. Seperti itu. Nah, ini kita lihat juga nih cermin ya, biasanya di toilet umum itu terpasang cermin. Nah, kalian juga suka ya bercermin. Tujuannya apa sih? Untuk mengecek gitu ya. Penampilan kita tuh sudah oke atau belum gitu. Karena cermin datar itu tidak pernah berbohong anak-anak. Dia menunjukkan kondisi kita apa adanya gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya, pemantulan yang tidak teratur tidak dapat menghasilkan bayangan. Jadi ini anak-anak bayangan itu dihasilkan oleh pemantulan teratur. Catat, jangan sampai lupa. Berikutnya bayangan nyata dan bayangan maya. Nah ini dia ada dua jenis bayangan ternyata ya. Tadi juga bayang-bayang kan ada dua jenis ya, umbra, penumbra. Kalau ini bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata adalah bayangan yang sungguh-sungguh ada dan dapat ditangkap oleh layar. Contohnya bayangan film di layar bioskop. Nih, ini ya bayangan nyata anak-anak. Nah, sedangkan bayangan maya adalah bayangan yang terlihat ada walaupun sesungguhnya itu tidak ada. Dan bayangan ini tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh bayangan yang tampak di dalam cermin. Jadi ini anak-anak ya, bayangan maya ya adanya di dalam cermin aja. Kalian mau cariin ya nggak ada gitu ya. Jadi cuma ada di dalam cermin. Itu namanya bayangan maya. Sedangkan kalau nyata itu real, bisa ditangkap oleh layar anak-anak ya. Kalau kalian pernah nonton film ya, film apa ya itu yang ada fiksi ilmiah tuh ya tentang sains, mungkin ya ke depan ya nanti berapa puluh tahun ke depan orang berkomunikasi itu bisa loh. Jadi ngobrol seolah-olah tuh ada nyata gitu tuh ya. Orangnya di depan kita. Padahal itu bayangan anak-anak ya. Nah itu. Kita akan coba lihat ada sedikit
video dari Ibu juga ya, tentang bayangan nyata dan bayangan maya, biar kalian lebih mantep. Yuk kita saksikan bersama. Hai, kembali lagi di program 1 Menit Belajar Fisika bersama Ibu Santi. Saat ini kita akan mempelajari tentang bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk karena pertemuan sinar pantul atau sinar bias. Bayangan nyata hanya dapat dihasilkan oleh cermin cekung dan lensa cembung. Pada cermin cekung, bayangan nyata terletak di depan cermin, sedangkan pada lensa cembung, bayangan nyata berada berseberangan dengan benda atau di belakang lensa. Sedangkan bayangan maya adalah bayangan yang terbentuk karena pertemuan dari perpanjangan sinar pantul atau sinar bias. Bayangan maya dapat dihasilkan oleh cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lensa cekung, atau lensa cembung. Untuk posisi bayangan maya pada cermin berada di dalam cermin atau belakang cermin. Sedangkan pada lensa, bayangan maya berada sepihak dengan bendanya. Bila dilihat dari posisi bayangan, maka bayangan nyata posisinya terbalik, sedangkan bayangan maya posisinya tegak. Baik anak-anak, semoga penjelasan di videonya memperkaya pengetahuan kalian ya, jadi lebih jelas gitu tuh perbedaan tentang bayangan nyata dan bayangan maya. Selanjutnya perbedaan bayang-bayang dan bayangan. Oh oke. Ini juga video dari Ibu anak-anak. Yuk kita simak bersama ya. Hai, kembali lagi di program 1 Menit Belajar Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai perbedaan bayang-bayang dan bayangan. Bayang-bayang adalah daerah gelap di belakang benda karena cahaya terhalang oleh benda tersebut. Ukuran bayang-bayang ditentukan oleh jarak benda terhadap sumber cahaya. Sedangkan bayangan adalah gambar yang tampak karena adanya pertemuan sinar pantul atau sinar bias. Warna bayangan sama dengan warna bendanya. Jadi kalau bayang-bayang gelap, kalau bayangan memiliki warna. Nah itu anak-anak, perbedaan antara bayang-bayang dan bayangan ya. Sekarang setelah kalian menyaksikan penjelasan dari Ibu berharap kalian tidak bingung lagi ya membedakannya. Ternyata bayang-bayang itu bahasa Inggrisnya shadow ya. Kalau bayangan itu image ya, dihasilkan oleh pemantulan teratur. Kalau bayang-bayang dihasilkan oleh cahaya yang mengenai benda gelap. Baik anak-anak, sepertinya penjelasan Ibu tentang cahaya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti penjelasan Ibu dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Sekarang Ibu pamit undur diri, sampai ketemu di video penjelasan Ibu berikutnya. Dadah semuanya, Tuhan memberkati.